saat ini mereka mulai menunjukkan bagaimana mereka dua punya tarian tradisional atau lagu-lagu yang mereka pakai pada saat upacara-upacara pernikahan atau upacara-upacara penutupan rumah baru. Itu yang sekarang mereka tunjukkan. Mari kita melihat secara bersama-sama. Guara sore sore saling sore saling sore saling sore saling sore bagaimana kedua sejarah pada dengan Bona, di mana Waya para mulanya unit ceritanya terjadi di kedua suku, yaitu suku Kabri dan Meigar yang tinggal di suatu perkampungan yang dinamakan Kampung Limene. Sejarah berawal dari Kampung Limene sejarah ini yang bernama Kwa dan Bona tinggal bersama-sama di Kampung Limene yang masing-masing sejarah dari suku Kabri dan suku Meigar. Kedua sejarah ini awal mulanya terjadi suatu sejarah yang juga meninggalkan bukti-bukti peninggalan di atas hutan tanah dan air. Peninggalan disebut sejarah suku Kabri dan Meigar, dan dari masa moyang sampai masa anak adalah Kwa dan Bona tinggal di Kampung Limene dengan penduduk begitu besar. Bona adalah sejarah berpengaruh dan mampu untuk menikahi ketiga istri, dan Kwa hanya seorang diri yang hanya tinggal bersama-sama dengan kedua saudaranya. Unik terjadi akibat dari sejarah Kwa yang bernama Bona yang menikahi tiga istri ini mengakibatkan keributan pertengkaran di dalam keluarga. Bona entah itu kenapa, tetapi sejarah menceritakan salah satu akibat keributan di dalam keluarga Bona. Itu kenapa, tapi sejarah menceritakan salah satu dari ketiga lintang bersembunyi jauh.
Sementara mereka tinggalkan kampung ini akibat dari ancaman bahaya jin yang datang. Jadi suku Kabri biasa tinggal di tingkat bagian bawah sini. Dan suku Meigar biasa tinggal di bagian tingkat atas sini. Ini yang berbudaya di kampung yang mereka dari moyang tinggal sampai ini adalah kampung Rimene. Jadi yang tingkat bawah biasa suku Kabri, yang tingkat atas biasa suku Meigar. Ini. Ya. Pada mulanya Jing mengadakan mengamukan di kampung ini, di gunung ini. Gue ini yang kampung Rimene. Sekarang kita menuju ke bekas-bekas orang Rimene, kemana dia tinggalkan kampung ini, bagaimana dia punya bekas kaki dan baik kaki manusia maupun binatang. Mari kita pergi melihat ke bekas jejak kaki, peninggalan kaki. Sejarah punya babi piara nama Kuaknen dengan Meigar Kabri punya kasih nama begitu. Biasa kasih nama Kuak. Biasa, biasa suku Meigar. Suku Meigar dengan Kabri, biasa tiada babi, tiada nama Kuaknen. Ini sejarah. Ini nomor 2, Peninggalan nama babi di suku Meigar dan Kabri, piara babi biasa dinamakan Kuaknir. Masuk dalam kategori budaya yang melekat di bahasa. Ketulé और भी सोनी अरे करो कसो barka me madu lai kamu dikta sih dikta Peninggalan bekas kakinya, mari kita coba lihat peninggalannya, bekas kaki peninggalannya di atas batu. Sabar ya. Dalho. Bekas kaki dari batu di Dalho. Yang rinciannya. Bekas yang namanya Kuaknen. Dia punya kaki di batu. Di Dalho. Di Dalho. Ini mamanya Ibrahim Kabri. Ya. Satu. Peninggalan Kuaknen punya bekas kaki areng. Ya. Kuakir. Kalau bisa lihat. Woi, tunggu. Kita untuk terus sekirikan guru ini sangat ini.
Peninggalan bekas kaki di atas batu di Kalidara masuk dalam kategori budaya yang melekat di peninggalan bentuk benda yang dilihat kedua mata. Nah, ini peninggalannya ada di atas batu. Ini dimana kedua sejarah Kuadangan Bona punya piaraan babi yang bekas kakinya peninggalannya ada di atas batu. Ini dia punya peninggalannya. Tampaknya. Veramente. Ano ka crazy? Masya Allah. MT ko. Ini peninggalannya ada di peninggalan kedua sejarah babinya kedua sejarah itu yang bernama Kuakur peninggalannya ada. Ini peninggalannya. Namanya Kuakler. Kan Mai habe Ayo. Tora. Sabi, dari di dulu toro Kita sekarang ada rancang ini. Kita sekarang ada rancang Pohon Natal. pohon Natal. Bagaimana kedua Bagaimana kedua? sejarah Kuadan Bona? Apa itu? Kuadan Bona. Kuaran bona itu. Bona kasih apa itu? Apa yang sih pernah ukuke? Kuadan Bona. Itu sembuh. Kuaran bona. Ini aku. Apa itu yang bapak kucing kanan mulai ukule? Ini saja karena itu tidak ada di sini. Aja di sabay. Yang bikin Ini guna makan kita sekarang ada rancang. sekarang ada rancang ini. Apa ini untuk menjaga burung? Bagaimana cerita sejarah yang ditinggalkan di air terjun? Dari Kuaringan Bona yang sudah jaga pondok daun bawah di atas. Sekarang ini yang kita Bentuk pohon Natal. bentuk pohon Natal untuk jaga burung. Hanya yang kita sekarang ada bikin ini. Nanti selanjutnya baru kita mulai lihat dia punya apa ini yang sudah bukti nyata di bawah air terjun. Sebelum itu kita lakukan ini dulu. Kemudian baru sebentar kita turun ke sana. Untuk kita lihat kenyataan. Untuk kenyataan yang sudah dijadi. Apa ini? Kenyataan yang sudah jadi itu air terjun. Di atas dan di bawah. Kita sekarang bikin jagaan pohon Natal untuk burung. Ya, sudah. Saat ini mereka berada di puncak air terjun Sungai Sarmawi ini. Mereka sedang mengatraksikan bagaimana terjadinya air terjun ini, bagaimana kejadian sejarah manusia pertama suku Meigar dengan Kabri terjadi di air terjun ini atau di hutan ini, di lingkungan hutan ini, bagaimana mereka berkomunikasi dengan hutan ini sejak manusia pertama ini dan sampai tete sampai pada datang Bapak, bagaimana sebelum Yulim Sari membongkar
hutan ini, bagaimana dia berkomunikasi dengan alam ini atau dengan tuan tanah yang di atas tanah ini. Ini yang mereka sekarang langsung mengatraksikan atau membuktikan dengan cara pengrekaman di mana sudah disiapkan di puncak air terjun ini untuk untuk dipublikasikan kepada semua masyarakat umumnya bahwa lingkungan di mana ada peta itu adalah wilayah suku tanah adat marga Kabri dan Maigar. Ini yang sudah dibuktikan. Oke. Mumana ini. Bidi ana tol ko inda. Jangan terus nama ni gelubi. Bora kakin bangsa. Bekas kaki peninggalan bekas kaki dari pengejaran jin Alim Tawabak ada di atas batu ini di kali ini dengan peninggalan batu bekas kaki peninggalan dari pengejaran Sugeng yang mengejar dengan bom dan peninggalan bekas kaki ini. Ini peninggalan pengejaran dari bahaya Sugeng yang mengejar kedua sejarah. Peninggalannya di sini. Jangan engkau tenang. Peta secara keseluruhan. Saat ini kami ada di dusun Sago, dusun Sago, Magoyaho. Air terjun. Dari semua yang kita lewati adalah yang sudah cara hidup mereka di atas hutan dan tanah itu. Sekarang mari kita lihat bagaimana di atas tanah itu hutan itu peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan sejak turun-temurun nenek moyang mereka, yaitu di mana ada peninggalan-peninggalan, mari kita melihat itu dan kita buktikan itu. Minga masalim sen gue brak. Gaba henta na hamadah raku. Amke na madawem. Ana ya ora na da na hamadah tak gini raku. Am kita kitab gue. Akibat dari Kwa dan Bona sudah mengikat
istrinya Bona yang berubah jadi jin sudah ikat di pohon kelapa, namun ipar laki-lakinya yang masih adik laki-lakinya kuat dengan Bona yang masih di ilmu ini yang masih tinggal. Akhirnya si jin mulai mendapatkan pertolongan lagi. Ipar laki-lakinya yang masih bersama-sama dengan Tauhid bersama-sama dengan dia, si jin mendapatkan pertolongan lagi, yaitu melepaskan ikatan tali dari si jin, mulai mengejar mereka sampai di tengah jalan. Si jin mulai mencoba untuk merubah menjadi pohon pisang yang berbuah yang buahnya semua masak. Penduduk yang mulai kelaparan itu langsung mengaku itu dengan alasan di tempat itu tidak ada kebun yang semacam itu, di situ tidak pernah ada kebun pisang. Kuat dan Bona mengatakan itu si jin yang berubah jadi pisang, jangan ada yang potong atau makan pisang itu. Maka penduduk mulai melanjutkan perjalanannya lagi sampai di tengah perjalanan mereka melihat kebun besar yang tidak kurang dari semua. Kuat dan Bona, selama ini tidak ada kebun yang seperti ini. Di sini yang hanya ada hutan kosong ini. Ini si jin yang berubah menjadi kebun. Mereka melanjutkan perjalanan hari mulai sore. Penduduk mulai capek dan lapar. Berdirilah sebuah gua batu yang berbentuk rumah yang dilengkapi dengan perabot rumah tangga. Bahkan sampai api masih menyala seperti orang baru habis masak, dengan tanda-tanda bekas ampas makanan yang masih baru. Seluruh penduduk memutuskan untuk jadikan tempat penginapan malam tanpa minta keterangan dari Kuat dan Bona. Tetapi Kuat dan Bona tetap membantah di sini tidak ada gua secanggih ini. Ini si jin yang memancing untuk menghabiskan kita. Tetapi penduduk sudah tidak mau mengikuti petunjuk lagi. Kuat dan Bona mengambil tempat penginapannya di bandar pohon akasia hari mulai malam sampai si jin hari mulai larut malam. Si jin yang berubah jadi gua itu mulai merapatkan lubangnya tanpa ada celah kecil pun. Dengan bunyi yang kedengarannya nyaring di telinga, maka semua orang yang tidur di dalam gua kaget bangun teriak kiri kanan sambil penduduk yang tidur di lubang gua memanggil Kuat dan Bona yang tidur di luar di gua pohon akasia itu. Menyalakan api, maka jawab penduduk itu dari dalam lubang gua, kita sudah tidak melihat cahaya apalagi. Apakah Kuat dan Bona membalas? Maka Kuat dan Bona membalas kepada mereka, gua sudah tidak ada celah. Kamu dua sudah memberitahukan di sini tidak ada gua seperti ini. Si jin yang berubah menjadi gua. Maka penduduk mulai menangis. Akhirnya penyesalan tidak mendengar Kuat dan Bona. Malam semakin larut, si jin mulai mengambil langkah-langkah dengan cara menelan manusia satu persatu sambil penduduk menyebutkan nama mereka untuk Kuat dan Bona bisa mendengar dari luar sampai selesai. Penduduk habis ditelan. Terakhir si jin mulai telan babi piaraan dari Kuat dan Bona yang ikut tidur di lubang gua itu. Si jin mulai melakukan aksi penelarannya terhadap babi piaraannya yang bernama Kuaknger. Namun tidak dapat berhasil untuk menelan babi itu, maka babi mulai merontak untuk keluar dari lubang mulut dengan cara menggugurkan taring-taring gigi dari si jin yang bernama Lintau. Babi berhasil keluar dari lubang mulut si jin. Babi piaraan dari kedua sejarah Kuat dan Bona yang keluar dari lubang bahaya si jin di dalam lubang mulut. Bagian taring ini yang babi piaraannya Kuaknger yang mematakan bagian ini, yang taring-taring ini yang Kuaknger berhasil patahkan untuk keluar dari taring ini. Ini yang bagian sebelah kiri, jadi peninggalannya ada ini. Bagian sebelah kanan taringnya masih utuh. Ini adalah peninggalan dari si jin Lintau yang berubah menjadi jin. Ini adalah peninggalannya. Ini adalah lubang mulut di mana orang-orang ditelan lewat mulutnya.
Ini adalah peninggalannya. Ini adalah lubang mulutnya. Yang tidak, ini adalah peninggalan gua. Batu perempuan Silimta, di mana si jin berubah jadi gua batu, di mana seluruh penduduk Rimene dihabiskan lewat lubang mulut ini. Peneranan maka Silimta yang berubah menjadi jin berhasil untuk menghabiskan penduduk Rimene di kepala itu. Dari sebelah kiri, sebelah kanan ada mata air ya, dari penduduk yang ditelan. Ini mata air dari akibat kesedihan dari bahaya. Ini adalah mata air yang jadi walaupun panas kemarau, tetapi mata air ini tidak pernah kering. Ini adalah mata air sejarah dari di mana semua penduduk mendapatkan bahaya, di mana mereka mengeluarkan air mata, tangisan dan ratapan terakhir mereka. Dan ini adalah air sejarah yang tidak pernah kering. Satunya buaya laki-laki dan yang satunya buaya perempuan. Kuadan Bona mulai mendekati untuk minta pertolongan kepada kedua buaya yang sedang tidur dengan posisi tidurnya, yang saling berciuman yang mengarah ke belah menyebelah. Kali juga yang menyerupai jembatan yang melintang. Maka Kuadan Bona menyeberang kali mulai di atas buaya dengan membuat perjanjian, setelah sampai di sebelah saya akan memberikan imbalan piaraan baru. Maka kedua buaya itu mulai bersedia untuk melawan Kuadan Bona sampai sebelah kali. Kuadan Bona meminta tolong kepada kedua buaya untuk menjaga si jin. Peninggalan kedua sejarah pohon akasia ini dari Kuadan Bona, di mana di bawah bandar ini mereka dua ikat dengan gubuk dengan daun gana manis ini. Ini adalah gana manis. Secara sejarah gana manis ini tetap seperti ini, tidak pernah dia tinggi dan tidak pernah dia kering. Ini ya, gana manis pohon sejarah. Ini adalah Sungai Tuarim. Sungai Tuarim di sebelah sinilah. Sejin berada lubang mulutnya sejin, di mana dia telan seluruh penduduk Rimene. Ini di sebelah ini. Ini sebelah. Ini di mana Kuadan Bona. Ini pohon akasia ini. Mereka dua ikat dari daun gana manis. Ini pohon akasia. Pada pertama Limta jadi jin dengan luka bakar yang begitu pertama dia telah capai karena lubang akhirnya lewat dari pantat karena akibat dari luka bakar. Untuk menahan lubang yang paling besar untuk menutup itu, Sejin pakai tutup ini dengan batu ini. Ini adalah daun sejarah kita juga. Untuk berhasil manusia bisa ditelan dan bisa tahan di bawah. Sedangkan di bawah sana itu daun gana manis adalah tempat di mana Kuadan Bona mengikat daun gana manis itu pada waktu dari bahaya sejin di bawah pohon akasia ini. Itu adalah peninggalan dari sejarah suku Kabri dan Megar. Itu adalah peninggalan. Akibat dari gana manis ini di bawah kedua sejarah mendapatkan keselamatan di bawah perlindungan gana manis ini. Di bawah ini hanya dia punya
anak tidak terlalu banyak dia punya. Dia hanya tumbuh dengan 2-3 anak ini. Ini akhirnya yang di bawah pohon akasia ini. Jadi suku Kabri dan Meigar juga ikut itu. Turunannya tidak bisa banyak. Paling kalau Tete yang dapat turunan banyak, pasti anak-anaknya, cucunya tidak akan bisa dapat anak banyak lagi. Itu turunan karma yang didapatkan oleh suku Kabri dan Meigar. Ini jadi cuma tiga anak ini yang dari moyang sampai hari ini, pohon ini tetap seperti ini, tidak pernah berubah. Menceritakan salah satu dari ketiga istri dari Bona yang bernama Lim Teho telah mendapatkan penganiayaan dari suaminya Bona. Lim Teho dibakar seluruh tubuh tanpa menyisakan sekulit tubuh dari istrinya Lim Teho. Ketika ia menderita akibat karena luka bakar, datanglah rasa rasa kasihan dari adik bungsu laki-laki yang bernama Tauye. Ia membantu membawa keluarga keluar dari dalam rumah, membawa ke tempat persembunyian yang jaraknya jauh dari kampung. Semua orang sangat membenci dia akibat karena luka bakar yang busuk. Yang hanya bisa membantu dia adalah adik laki-laki dari Kwa yang memberikan makanan dan minuman sampai pada terawat tubuhnya. Perawatan yang dilakukan tidak membawakan hasil kesembuhan, tetapi perempuan yang bernama Lim Teho berubah menjadi jin, dan di tengah penderitaannya Lim Teho juga mengalami kehamilan. Sejarah suku Kabri dan Meigar ini menyangkut kehamilan Lim Teho, juga menceritakan bayi dalam kandungan ini ikut ibu adalah ibu kandung sendiri, yaitu Lim Teho, dengan meminta maaf kepada ipar laki-lakinya bahwa anak yang saya kandung ini tidak akan normal lagi. Bayi yang saya kandung ikut berubah menjadi jin seperti saya. Bahwa anak yang ada di dalam kandungan ibu Lim Teho tidak melahirkan dengan kondisi normal seperti manusia karena pengaruh tubuh ibunya yang berubah menjadi perempuan jin. Dengan tafsiran seperti itu yang menafsirkan anak Lim Teho mulai merasakan untuk melahirkan anak yang dikandung hamil seperti bahasa permohonan maafnya kepada ipar laki-lakinya, sekalipun berubah kondisi tubuh ipar laki-lakinya ya baka. Lim Teho mulai merasakan untuk melahirkan anak yang dikandung hamil seperti bahasa permohonan maafnya kepada ipar laki-lakinya, sekalipun berubah kondisi tubuh perempuan itu, namun ipar laki-lakinya tetap melayani dia secara baik. Sejarah manusia pertama suku Kabri dan Meigar, Lim Teho yang berubah menjadi jin mengajak ipar laki-lakinya Tauye mengajak Bona adalah kakaknya untuk menjaga buah kayu yang berjenis bisa dimakan oleh burung yang berkelompok mencari makan di bawah tanah dan di atas pohon. Setelah Bona dan Tauye pergi untuk menganiaya buah pohon, menjaga pohon itu, sebelumnya Lim Teho sudah memberikan saran kepada adik iparnya Tauye, setelah kamu dua sampai di bawah pohon jagaan
Setelah kamu dua sampai di bawah pohon jagaan, kamu harus memilih jaga burung yang berkelompok cari makan di bawah. Yang berjenis mencari makan di atas pohon dijaga oleh kakak Bona. Setelah mereka berdua sampai di bawah pohon jagaannya, hari masih pagi. Bona dan Tauye mulai bagi tugas untuk menjaga buah pohon itu sampai menunggu burung semakin ramai. Burung bagian bawah maupun yang di atas pohon. Namun setelah dengan petunjuk perintah kepada ipar laki-lakinya, Tauye bawa kamu yang jaga di bawah pohon dan jangan bawa burung. Biarlah hanya kamu duduk sambil menghina kekurangan seluruh di bawah setiap burung yang datang mengunjungi untuk makan buah pohon. Kamu hanya menghina dengan bahasa sebagai berikut. Kamu bangsa burung kaki kecil-kecil, sambil tertawa sesuai dengan petunjuk dari jin. Si jin ini adik iparnya melakukan, tiba-tiba si jin mulai datang. Ayah sang aku di kiri kan. Ayah sang aku dulu Ahmad tawi dulu. What kamin gue? Tiba si jin mulai datang dengan kekuatannya yang diberikan oleh dewa-dewa. Si jin berdiri di bawah pohon yang dipele bentuk pohon natal dari daun yang dijaga adik-adiknya. Bona yang bernama Tauye yang menjaga pohon di atas. Melihatnya ke bawah, baru ia melihat si jin mengepung adiknya di bawah pohon. Lalu Bona menanyakan adiknya dengan bahasa seperti berikut. Itu barang apa yang datang ke punggung kamu? Namanya adiknya tetap diam. Kamu panggil barang apa dari situ? Adiknya masih tetap diam. Panggil datang kemari. Kembali Tauye membalas kakaknya Bona. Di sini saya tidak panggil apa-apa. Kembali Bona yang berdiri. Tepung kamu itu barang apa? Tauye tetap menjawab di sini. Tidak ada barang yang kamu maksudkan. Bona mulai mengambil keputusan untuk tinggalkan lokasi. Kayu dari pohon sambil berpikir dengan nyatanya terhadap perlakuan burung yang dilakukan terhadap istrinya yang bernama Limteho. Sampai di bawah pohon, Bona melihat secara dekat, maka jelaslah bahwa yang sedang mengejar adik laki-lakinya saya adalah istri saya yang sudah berubah menjadi jin. Bona mulai sadar bahwa semua ini tempat sejarah manusia pertama di mana dari suku Kabri dan Meigar. Ini yang mereka atraksikan. Bagaimana kedua sejarah manusia pertama itu mereka dua bikin pohon natal jagaan burung. Dari situ air terjun ini, Sungai Sarmo ini punya peninggalannya. Sekarang mereka ke air terjun untuk bagaimana kita membuktikan peninggalan sejarah ini. 2, 3, mana kan foto? 1, 2, 3. saya selalu Rapi sudah menampilkan kebudayaan kami di tempat air terjun ini. Inilah petunjuk dari
tetek moyang terjadi kebudayaan di kampung kecil Irmune sudah terlampir pada siang hari ini Tuhan. Kami manusia banyak yang kita iri hati di dalam tanah ini bahwa tempat air terjun ini banyak yang masih tawari bahwa air terjun ini bukan suku Meigar dan Kabri punya, bahwa ini benar-benar petunjuk dari tetek moyang sampai datang kita. Dan mana ay kaya ambil orang kamu. Kari, ya. Mana di sana siap sih mana apa nanti luan tak nara. Memang temuan lebarnya. Aku suka buat itu ada handi buka mana. Siapnya. Orang kan pilih warna, orang di tujuan kan pilih warna bila naik bisa. Kamu tu kalau dulu bila kau menara sa, kau tengah mana kau buka ubi, mungkin kan tu warna kini kau tengah ada buka ubi. Ini sebagai gambaran yang kita ambil untuk saksi nyata yang nanti kita lihat nanti sebentar kita menuju sesamakan kita menuju langsung lihat air terjun. Itu sudah bukti nyata yang nanti kita lihat. Ini sebagai gambaran yang kita lihat ini, kebenarannya nanti sebentar kita menuju ke air terjun. Itu baru kita lihat saksi, kenyataan yang sudah jadi. Ya, mereka sedang menceritakan sejarah yang bagi mereka bahasa bagi mereka budaya yang mereka bahasa peninggalan baik pun karma di suku Kabri dan Meigar, karma misalnya gigi yang roboh, itu akan kita membuktikan melalui atraksi yang dibuat ini. Sekian dan terima kasih. Ini yang mereka peragakan, ini yang mereka sejarah manusia pertama yang jadikan air terjun ini. Ini yang mereka membuktikan kedua suku ini, suku Meigar dan Kabri ini. Aku satu. Ya, ini kami juga saksikan kedua suku ini yang masih baku ribut masalah air terjun ini. Tapi yang sebenarnya ini cuma dua suku punya, Meigar sama Kabri. Terpegang saja mana orang datang baku ribut. Tapi kami di sini sudah saksikan yang sebetulnya itu dua suku ini punya, Kabri sama Meigar. Amen. Ya, ini peragaan ini di mana terjadi sejarah antara suku Meigar dan Kabri yang sebenarnya punya hak wilayah atau air terjun adalah Kabri dan Meigar. Tapi kita juga Ya, kami juga ikut menyaksikan tanah ini adalah suku Meigar dan suku Kabri punya. Tempat ini dia punya ada di mana waktu itu jaga ini. Ini yang menjadi pohon natal ini.
Ini dia punya tingkat bawah ini. Lihat air terjun yang disebut Adit. Ini dia punya adinnya ini. Anak-anak sedang bermain-main di bawah. Mereka tahan terlalu banyak mereka sedang bermain air terjun karena angin yang bercampur air akibat tekanan air terjun. Mereka sedang bermain-main itu. Mereka sedang bermain uap air terjun ini. Akibat kekuatan air anginnya ini, mereka ada tahan diri untuk bagaimana dia tahan kekuatan air tekanan air angin dari tekanan air terjun ini. Ini tingkat atasnya di putaran ini dia punya kolamnya. Ini kolam yang berbentuk isi ruangan seperti pohon jagaan yang dijaga oleh kedua sejarah itu, seperti cerita pertunjukan tadi bapak-bapak. Ini yang dia punya sisi ruangan dari air terjun ini. Dia punya kakaknya jaga di atas, bagian di atas putaran kilang ini. Ini mereka sekarang menuju ke Gua Kelawar. Ini dia punya bagian tingkat bawah.
mulai menunjukkan bagaimana mereka dua punya tarian tradisional atau lagu-lagu yang mereka pakai pada saat upacara-upacara pernikahan atau upacara-upacara penutupan rumah baru. Itu yang sekarang mereka dua tunjukkan. Mari kita melihat secara bersama. Buara sore sore, buara sore sore, saling sore, saling sore. Buara sore sore, saling sore, saling sore. Buara sore sore, buara sore sore, saling sore, saling sore. Budaya keselamatan dari pengejaran perjalanan bahaya yang dialami oleh Kwa dan Bona di Klorin dan Iruai selama 2 hari. 2 hari kurang lebih 1 malam. Kwa dan Bona ikat daun gana manis untuk tempat penginapannya. 1. Peninggalannya di air terjun Sungai Sarmawai dengan budaya sejarah pohon gana manis adalah kepercayaan suku Kabri dan Negar terhadap pohon gana manis. Budaya bagaimana kedua sejarah pada Awan Bona, di mana Waya bahu ketemu dengan itulah lagu tari-tarian yang tadi, yang kedua sejarah punya tari-tarian yang pada saat yang mereka menyanyikan pada saat dalam perjalanan pengejaran bahaya dari si jin yang bernama Linteh. Toran. Gimana toran? Di kandap gawi Maika.
Jadi mana kita mau kuda ini hidup tahu sih. Ini saya harus suara kita. Di sana mana di beraka? Jawi. Jawi dari beraka lagi. Hari sendiri. Hari sana itu kerja. Anak san. Oh, tanah. Di kantor apa? Ini kan sana ke sini. Bukan sebab kiri kan tundi. Hari sendiri jar. Hari sendiri jar. Hari sendiri sasar. Jadi dalam makan ikan dua. Jawi. Hindi kundi sahar kaya. Kila ba mahabusi sikta ka hunya ka. Angkat di sana wana kurwa ha. Zanzab landi bertitik dulu bursuku. Sudah berapa? Oh, di kamda bikun gubru ka. Imtimtia. Minta utu istiku. Indi kuna harka. Zahurin sesuai kisari beraka. Di kuna harka. Di kamap dina. Sungai ka. Minta utu istiku. Utu isikap dina jawi. Oh, wanin sa kam kunya timtia ka. Girba di kelas ba ke kap tari sunan ka. Mumene ini. Bidi ana solo kunya. Jangan terus